Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita lanjutin dari episode kemarin ya guys ya. Kemarin ada sedikit kesalahan guys untuk yang di bagian edit dan juga untuk di bagian create-nya ya, untuk store datanya. Jadi di sini gue udah benerin, yaitu kesalahannya di bagian tanggal periode diskonnya. Nah jadi untuk yang bagian tanggal periode diskon ini kalian bisa store-nya itu yang bagian barang create-nya ini seperti ini guys ya. Jadi kemarin tuh jangan di nol nih untuk yang tanggal periode diskonnya, karena kan kita nggak tahu tuh si adminnya itu bisa nginputin kan tanggal periode diskon dan lain sebagainya seperti itu. Jadi makanya di sini kita nggak boleh kasih null default dari si bagian controller dari barang controllernya ya guys ya. Nah kemudian jadi yang null dan stok kosong ini khusus di bagian stok dan juga tanggal expired aja guys ya. Jadi seperti ini semuanya, ini adalah string request ya. Oke, kalau udah di sini kita bakal coba langsung ke bagian paling bawah. Nah, ini guys, untuk yang bagian update-nya kalian buat seperti ini untuk tanggal periode diskon, karena kan khawatir nanti misalkan contoh si admin pengen mengubah data periode diskonnya yang awalnya misalkan contoh sampai tanggal 31 Januari untuk bagian periode diskonnya, tapi dia pengen ubah tuh jadi sampai diperpanjang gitulah, contohnya jadi sampai tanggal 5 Februari misal, contohnya seperti itu guys ya. Makanya di sini kita pakainya string request. Jadi yang pakai string barang ini hanya dua, yaitu stok dan juga tanggal expired seperti itu guys ya. Nah oke, di sini kita bakal lanjut untuk bagian detail data. Kemarin kan kita detail data udah buat, berarti kan kita bakal bikin yaitu untuk bagian cetaknya guys ya. Nah, paling untuk cetak datanya di sini yaitu cetak all barcode dan juga cetak barcode satuan ya. Nah, jadi cetak all barcode-nya kalian bisa ikuti codingan seperti ini. Jadi yang bakal gua select itu hanya kode barang, karena kita bakal menampilkan kode barang dan juga di dalam barcode-nya tersebut nanti dalamnya itu yaitu hanya kode barang, dan kemudian return view-nya kita bakal ke admin cetak all kode barang. Seperti itu guys ya. Kalau misalkan kalian pengen tambahin nama barang, misalkan contoh yaitu terserah kalian, nanti bisa ditambahin aja guys ya. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita bakal lanjut ke bagian yang paling bawah. Nah ini sebenarnya kalian bisa cetak ini aja sih, ini dicetak di copy, kemudian kalian paste. Cuman bedanya di bagian sini guys, yang kalau misalkan kalian pakai cetak all itu dia pakainya get. Kalau misalkan dia cetak satuan itu berdasarkan ID pakainya first. Jadi kayak gitu. Bedanya hanya di bagian ininya aja sih guys. Kalau misalkan di bagian lainnya paling ya kayak return view udah pasti kan penamaan nama file itu harus berbeda. Kalau sama file nama filenya udah pastikan nggak bisa. Kayak gitu ya. Kemudian untuk cetak all label. Nah, cetak all label dan juga cetak label ini sama guys. Jadi kalian misalkan contoh sama kayak yang di atas. Kalau misalkan dia all datanya yang dicetaknya, kalian bisa pakai get ya guys ya. Dan untuk yang ditampilkan itu ada nama barang, harga jual, diskon barang, dan juga tanggal periode diskonnya. Kemudian di sini kita bakal cetak all label seperti itu guys ya. Kemudian ininya get, jangan lupa ya guys ya, kalau misalkan all kita pakainya get. Kalau misalkan hanya satu row aja yang kita tampilin, kita pakainya first seperti itu. Untuk yang cetak label berdasarkan ID-nya di sini sama, kalian copy aja yang bagian ini. Kemudian kalian paste, kemudian kalian kasih yaitu where dan juga first seperti ini. Oke. Kalau misalkan udah, di sini kita bakal lanjut ke bagian apa lagi ya? Get data select to processing kayaknya udah nggak perlu. Oh ini hapus aja nih, karena kita nggak pakai request ya. Apalagi guys, sudah ya, udah cukup ya. Untuk bagian ini, kemudian di bagian roots-nya, roots web.php. Kalian tambahin yaitu mana nih barang-barang. Nah ini dia, kalian tambahin get. Jadi semuanya karena ini kan cetak data, ini semuanya kalian tambahin get seperti ini ya. Jadi simple guys, sebenarnya ini hanya cetak data dan juga detail data juga sih. Jadi untuk detailnya ya sama tuh kayak misalkan kayak gini. Nah untuk tampilannya seperti apa, kita bakal langsung ke bagian resource views. Nah kemudian di admin mana nih, resource view admin, kemudian di sini kita cari barang. Nah yang pertama yaitu cetak all barcode dulu deh, cetak all barcode .blade.php. Nah di sini kalian bisa pakai bootstrapnya itu bootstrap 4 dengan yang online CDN. Jadi kalian bisa cari aja, misalkan contoh kayak gini guys, bootstrap CDN. Nah ini udah ada tuh bootstrap CDN 4 misalkan.
Ini udah ada tuh untuk apa namanya bootstrap CDN4 tuh udah ada. Nah, ini nih, ini yang bawah, ini yang atas juga kalian ambilnya yang ini aja nih yang atas nih CSS-nya aja. Jadi nggak perlu ngambil yang jQuery-nya. JQuery-nya ambil yang bagian ini CDN jQuery. Nah, fungsinya jQuery ini cuman sekedar buat apa sih namanya untuk ngeprint ya, ngeprint sebuah barcode-nya aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil CDN jQuery, kalian ambil dari sini. Kemudian kalau misalkan kalian pengen ambil CSS-nya aja untuk bootstrap-nya, kalian copy aja. Kalian taruh di bagian atas ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah di sini kita bakal body stylenya itu yaitu pakai background color ya, color white. Kemudian untuk role-nya yang hanya bisa mencetak yaitu khusus admin aja guys ya. Untuk role lain nggak bisa cetak kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa pakai div class row, kemudian div class call md12. Nah, fungsi dari ini yaitu untuk mengatur margin atau mengatur sebuah layout ya, layout yang ada di layar ini. Jadi fungsinya itu div class ini untuk mengatur sebuah layout di bagian atau grid ya, lebih tepatnya grid sih, lebih tepatnya grid. Jadi pemisahan sebuah kolom gini guys. Kayak misalkan ini kan ada gridnya tuh, misalkan kayak gini, ini ada gridnya nih, layar ini ada gridnya. Jadi ini kita bakal melakukan pemisahan di sini. Yang pertama kita bakal pakai card ya, card body. Kemudian di sini tabelnya harus responsif ya guys ya, div class responsif. Kemudian table bordered. Nah, di sini untuk kolomnya kita pakai 3 aja. Jadi kayak gini guys. Misalkan contoh di sini ada 3 kolom. Ada misalkan contoh nih, ini gue bakal coba cetak all aja lah. Ya, kita bakal tes. Nah, ini nanti kayak gini. Ini gue bakal close dulu deh. Yang bagian ininya gue bakal coba komen dulu. Jadi biar nggak ini guys. Biar enak. Salah. Ini cancel. Ini gua komen dulu. Nah, sip. Ini gua bakal coba ya. Cetak semua. Nah, jadi fungsi dari PHP Artisan ini tuh, yang ini nih, yang kolom 3 ini untuk membagi sebuah kolom guys ya menjadi 3. Jadi ketika misalkan di sini udah terisi 3, apa namanya, untuk 3 kolom ini udah penuh nih, dia bakal langsung upgrade ke bawah lagi. Jadi nggak bakalan ke sono, nggak bakal ke samping guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai fungsi for, nah untuk pembagian ininya juga nih, cell row-nya ini kalian nggak pakai kayak gitu, dia bakalan biasanya ke samping ke sana, dia nggak ke bawah guys, biasanya seperti itu guys ya. Jadi makanya di sini wajib pakai seperti ini untuk pembagian sebuah kolom. Bang, kalau misalkan pengen jadi 4 kayak gimana? Kalian bisa coba-coba aja guys, sesuai kemauan kalian. Error atau enggak itu nanti kalian bisa langsung benerin sendiri guys ya, untuk cara apa namanya handling errornya dan lain sebagainya seperti apa kayak gitu guys ya. Jadi di sini gue contohin hanya 3 kolom. Jadi ketika misalkan nanti udah ada 3 kolom, kalau misalkan ininya dia bakal terus ke bawah tuh guys, seperti itu. Nah, untuk di sini row cell-nya ini, jadi kan di sini kita bakal bagi tuh. Jadi data dari string barang ini, data dari database-nya si barang ini dibagi yaitu dengan 3 kolom seperti itu. Jadi misalkan contoh ada 5 data ya, kita bagi dengan kolomnya yaitu 333 ya, di sininya ada 2 kayak gitu guys ya. Kemudian di sini kita pakai fungsi for. Untuk jangan salah guys, untuk for-nya ini di atas tr ya, untuk for each-nya di bawah tr. Nah, seperti itu guys ya. Jadi penggunaannya seperti itu. Kemudian di sini if k persen string row sama dengan string row. Nah, untuk menampilkan sebuah data barcode-nya di sini gue pakai image yaitu data image, kemudian base 64 get barcode. Nanti yang di dalam PNG barcode-nya itu yaitu KD barangnya seperti itu. Dan kemudian untuk tipenya, tipe barcode-nya di sini gue pakai C39 guys ya. Bang, kenapa nggak pakai EAN13? EAN13 tuh gue bingung guys. Pakai Milon barcode ini, dia kalau misalkan dia scan langsung dari scanner, dia tuh bisa untuk menampilkan barcode-nya. Tapi kalau misalkan kita input manual gitu ya, input manual dari apa namanya, ininya dari kode barangnya, misalkan contoh nih, ini gua tambah data, ini gue input manual nih sampai 13 karakter atau misalkan lebih dari 13. Nah, itu biasanya error sih guys kalau misalkan pakai EAN13. Makanya di sini gua akalinnya pakai yaitu kode 93 ya, C93. Kenapa nggak pakai UPCA? Nah, UPCA juga sama sih guys kayak EAN13 kayak gitu guys. Ketika misalkan kita nginputin manual ini, kode barangnya itu banyak sampai 13 karakter, dia tuh bakalan apa namanya ada error expected apa gitulah untuk bagian barcode-nya itu. Makanya di sini
kalau misalkan emang kode barangnya itu banyak, misalkan lebih dari 13 karakter, gue sih saranin pakai C39 aja guys, karena C39 ini udah oke banget sih, nggak bakalan insya Allah lah nggak bakal error dan lain sebagainya. Paling dia bakal jadinya seperti ini. Nah, ini untuk set width height-nya sebenarnya ini gua atur guys. Set width height-nya itu gua atur. Jadi biar nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil gitu guys. Jadi biar sesuai dengan kode barangnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai set width height-nya ini, dia bakal jadinya lebar banget guys. Nih ya, gua bakal coba ya hapus. Tuh, dia jadinya lebar banget kan. Nah, makanya di sini mendingan gua gua set aja width sama height-nya. Jadi biar nggak terlalu besar dan ngepas gitu di bagian ininya juga. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk kalau misalkan bisa nggak sih Bang kalau misalkan kayak gini di scan? Nah, kalian coba aja. Ini kalian print, kemudian setelah di print nanti kalian coba scan dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan nggak bisa ya berarti width-nya kalian coba diganti, digedein lagi kayak gitu guys ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bawahnya ya udah pasti kita pakai kode barang seperti ini untuk menampilkan kode barangnya ya guys ya. Oke. Kalau udah di sini NIF, kemudian N for each, TR, N for. Kemudian seperti itu. Nah, untuk yang bagian cetak all label juga sama guys. Cetak all label kalian copy aja dari cetak all barcode ya. Cetak all barcode ini kalian copy, kemudian kalian paste di cetak all label. Nah, ini juga sama, kemudian seperti ini. Paling bedanya di bagian sini, TR border 2px dash silver. Nah, paling bedanya di bagian ini aja ya. Di bagian TR stylenya ini kalian pakein seperti ini. Kemudian untuk di TD-nya juga pakein seperti ini, guys ya. Jadi fungsinya biar nanti tabelnya itu sebenarnya biar ada garis-garisnya gitu untuk di bagian bordernya seperti itu. Nah, ini coba gua iniin dulu ya. Nah, ini kalian pakai ini. Jadi ketika misalkan di print, misalkan contoh nih, ini fungsi dari Windows Print itu kan untuk mengeprint sebuah data yang ketika diklik, kita misalkan contoh cetak, nah dia langsung ngeprint. Enaknya pakai Windows Print ini kayak gini. Nah, Windows Close ini yaitu ketika misalkan kita klik cancel, dia bakal langsung ketutup untuk bagian Windows. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kalau misalkan udah di sini kita bakal lanjut ke bagian cetak semua tag harga. Nah, untuk tag harga ini seperti ini guys. Ini gue bakal coba cancel dulu deh. Gue bakal komen dulu untuk cetak all labelnya ya. Ini gue bakal komen untuk yang bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah kita refresh, ini kita bakal cetak semua all label harga. Nah, untuk label harga ini seperti ini guys. Jadi di sini ini untuk codingannya dulu deh, baru gua jelasin ya. Ini dia codingannya dari yang TD aja ya, dari yang TD karena yang atas semua sama sih guys, sama kayak yang dicetak barcode. Jadi di sini border 2px dash silver. Kemudian TD-nya juga sama, kita pakai bordernya 2px yaitu 2 pixel dash silver. Nah, dash silver ini fungsinya untuk membuat border tersebut jarang-jarang seperti ini guys, kayak gitu ya. Dan wajib ininya pakainya 2px, jangan 1px, biasanya terlalu kecil lah. Nah, di sini kita bakal buat yaitu div deflex yaitu flex row. Jadi biar sama-sama kayak gini nih. Jadi biar satu baris seperti ini, makanya kita pakai flex row. Kemudian di sini kita bakal if diskon barang. Kalau misalkan diskonnya itu 0 atau misalkan 0 ya di bagian database-nya, dia nggak menampilkan apa-apa, hanya di BR aja yaitu di break ya guys ya. Kemudian kalau misalkan diskonnya ada barangnya, yaitu dia bakal menampilkan yang pertama harga jual ini kita coret, yang misalkan contoh awalnya ini 1000 kan ya, kita coret. Kemudian di sini kita tambahin yaitu tanggal periode diskonnya juga sampai tanggal 31 Januari 2024. Kemudian di sini yang paling gedenya itu yaitu harga diskonnya. Nah, kalau misalkan untuk harga diskonnya itu yaitu harga jual dikurang harga dikurang diskon barang guys ya. Jadi seperti itu untuk menampilkan diskonnya. Nah, di sini kita pakai center dulu. Kemudian setelah di center, ini fontnya, di dalam font ada font ya guys ya. Jadi seperti itu untuk RP-nya ini ya. Untuk size-nya kalian sesuaikan aja lah ya. Untuk di bagian diskon harga dan lain sebagainya, karena untuk yang bagian RP ini gue pengen RP-nya ini kecil aja tapi harganya itu besar. Makanya di sini di dalam font kayak gini ada font lagi, seperti itu fungsinya untuk mengatur sebuah size font ya, size font dari
si bagian di webnya seperti itu guys ya. Nah kayak gini aja, simple sih guys untuk cetaknya itu. Kemudian untuk yang nama barangnya seperti ini. Oke cuy ya, kalau udah di refresh, nah ini jadi hasilnya bakal kayak gini guys. Kalau misalkan dia nggak ada diskonnya ya nggak bakal ada tuh periode diskon dan juga harga jualnya. Tapi kalau misalkan ada, nah nanti hasilnya kayak gini. Mantap ya cuy ya. Oke, kalau udah ini gue bakal langsung yang komen tadi ini gue bakal kasih kayak gini. Nah sip. Nah untuk yang bagian cetaknya yang satu-satu itu, cetak barcode.ble.php dan juga cetak labelnya yang satu-satu ini, kalian copy aja guys dari yang ini, kemudian kalian paste di sini. Nah, paling perbedaannya hanya ini aja guys. Nah kita pakainya nggak pakai apa namanya, nggak pakai for each lagi, langsung aja string barang, kode barang, kemudian DNS ininya untuk bagian barcode-nya kita bakal pakai C39. Sama sih untuk high width-nya juga sama, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Paling perubahannya di sini di tabelnya aja, kalian pakai stylenya itu width-nya 250 pixel karena biar nggak terlalu besar. Jadi nanti hasilnya seperti ini guys. Ini gue refresh dulu, coba ini udah berjalan belum. Nah ini udah berjalan. Jadi kita bakal coba cetak barcode. Nah hasilnya nggak terlalu besar nih guys, jadi kayak gitu ya. Ini hasilnya nggak terlalu besar, makanya di sini kita pakai style width-nya itu 250 pixel. Jangan di apa namanya, jangan diinihin, jangan di fullin. Kalau misalkan kalian nggak pakai style kayak gini, nanti full guys, satu kertas A4 itu terlalu besar nanti untuk bagian barcode-nya. Kayak gitu guys ya. Kemudian untuk yang cetak label .blade.php-nya sama guys ya. Seperti itu. Jadi di sini untuk stylenya paling bedanya di sini kita pakai 320p karena kan untuk yang bagian ini cetak apa namanya, label ini terlalu banyak gitu untuk datanya itu. Jadi makanya di sini kita bakal pakai style width-nya 320 pixel, kemudian di sini div apa namanya, deplex dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi sih guys, sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan kalian mau copy dari yang tadi itu yang dari cetak all label silakan. Kalau misalkan mau bikin ulang juga silakan ya guys ya. Sebenarnya sama, cuman bedanya kan di sini nggak pakai for each aja kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita refresh, kita bakal coba cek yang bagian cetak tag harga. Nah cetak tag harganya seperti ini nanti hasilnya guys ya. Oke, nah untuk penginputan data barang ini kalian wajib guys bikin dua kayak gini. Jadi ada dus, ada PCS ya, nggak boleh ada satu doang gitu. Misalkan contoh wafer adanya dus doang gitu, nah itu nggak boleh guys. Kalian wajib bikin wafer dus sama wafer PCS. Jadi fungsinya ada satuannya dua ini nanti karena kita di bagian gudang itu ada yang namanya menu convert stock. Nah convert stock itu dibuat dari si gudang yang tadinya misalkan contoh nih satu dus isinya ada berapa piece, misalkan contoh satu dus isinya 20 piece. 20 piece itu nanti kita bisa convert tuh dari satu dus ini kita convert ke dalam stoknya piece, karena kan kasir itu penjualannya itu biasanya per piece ya guys ya, per piece. Atau misalkan kalau misalkan ada yang pengen beli satu dus ya bisa-bisa aja. Makanya di situ gua pengen ya ketika misalkan satu nama barang, misalkan contoh satu nama barang kayak wafer kayak gini, ada dua satuan, yang pertama itu piece dan ada yang dus. Nah ini wajib guys untuk bagian ini ya penginputan data barangnya, karena itu bakal berinteraksi atau misalkan berinteraksi lah bahasanya, itu saling berelasi gitu ya antara stok masuk dan juga nanti pada saat convert stoknya seperti itu. Karena kan gini, gue punya logika kayak gini guys, ketika misalkan barang masuk itu kan gak mungkin per piece ya guys ya, pasti yang datang itu per dus. Nah kalau misalkan yang datang per dus itu pasti kan wajib kita convert lagi ketika misalkan penjualan di minimarket itu piece ya, sepersatu piece dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ketika misalkan dipakai di pergudangan dan lain sebagainya itu beda lagi guys ya, karena kan ini inventory kasir ini untuk transaksinya itu sebenarnya di kasirnya gitu, dan inventorinya itu hanya di bagian gudangnya seperti itu guys ya. Makanya di sini untuk data barang wajib diinputin dua seperti ini. Kalau misalkan nanti bang pengennya sih ada dus sama box misalkan kayak gitu ya silakan. Kalau misalkan dia pengennya dus sama box ya pakainya box kayak gitu ya untuk bagian satuannya. Jadi wajib dibuat dua kayak gini, karena kan gak mungkin guys ketika misalkan kita ada barang masuk itu per piece, itu gak mungkin. Pasti kan barang tersebut udah pasti di satu dusin. Nah setiap dus dan juga setiap barang piece itu beda kode barcode-nya. Kalian coba cek aja, misalkan contoh air le mineral dah, kalian coba cek
itu kode barcode-nya itu pasti beda guys, antara botolan satuan ya sama kardusnya. Itu pasti beda untuk kode barangnya seperti itu, atau kode barcode-nya. Makanya di sini gue bikin dua kayak gini. Kenapa? Karena fungsinya untuk convert stock seperti itu guys ya, nanti pada saat di bagian gudangnya. Oh iya guys, gue lupa untuk di bagian detail.blade.php-nya ya. Gue lupa nih guys, tadi malah udah closing aja. Ini untuk detail.blade.php-nya, kalian bisa tambahin yaitu ini guys, seperti ini. Kalian copy aja deh, kalian copy dari yang bagian create.blade.php itu ya, create.blade.php kalian copy, kemudian kalian paste di detail.blade.php. Cuman mungkin bedanya di sini untuk yang bagian atasnya dibuat kayak gini guys ya, untuk ada kayak kembalinya. Kemudian untuk yang table responsifnya ini kalian bisa bikin kelas table seperti ini ya, div class call md6 call 12, kemudian table responsif, table kode barang, nama barang, dan juga di sininya ada jenis barang, tanggal expired. Nah, ketika misalkan contoh tanggal expirednya itu belum ada, dia bakal menampilkan namanya belum ada. Kalau misalkan dia udah ada, dia bakal menampilkan tanggal expirednya kapan. Kemudian juga stok dan juga satuan barangnya apa, di sini kita satuin ya guys ya. Kemudian untuk yang paling bawah ini harga beli ya, harga beli, kemudian harga jual kita pakai number format seperti biasa, diskon, kemudian tanggal periode diskon juga. Nah, seperti ini guys ya, kalau misalkan dia 0 untuk tanggal periode diskonnya, dia bakalan jadi belum ada. Kalau misalkan udah ada, dia bakal jadi tanggal periode diskonnya seperti ini gitu guys ya. Jadi paling segitu aja dari gua. Mungkin nanti kita bakal coba buat kayak gini lagi guys. Mungkin kita tambahin seperti ini ya. Bikin else if kayak gini, string barang tanggal expired lebih dari date now itu berarti kan string now ya, string now, maka dia akan menampilkan else menampilkan yaitu ini, kita pakainya date aja deh, gini date YMD. Nah, atau enggak gini, ya udah cukup sih kayak gini. Jadi kita cut ya. Ini ada perubahan sih, gue pengen ada perubahan kayak gini guys. Nah, sip. Kemudian di sini kita bakal kasih yaitu barang sudah expired. Nah, kayak gitu guys. Untuk yang bagian ini juga kita copy aja, atau nggak usah di copy, kita bakal coba ke bagian sini kita kasih yaitu else if juga guys ya. Di sini else if. Nah, kemudian di sini kita bakal tanggal periode diskonnya lebih dari hari ini. Berarti kan kita kasih yaitu date di sininya. Kemudian YMD. Kemudian lebih dari tanggal periode diskonnya, maka diskon telah berakhir. Nah, seperti itu guys ya. Dia bakal error nggak ya? Kita bakal coba cek. Di sini kita bakal coba buka terminal, atau mungkin langsung aja 127 8000. Nah, ini masih kebuka. Kita bakal coba cek detail datanya. Detail mana detail data? Nah, ini masih belum ya. Kita coba cek yang bagian yang nggak ada diskonnya, coba detail data. Nah, ini belum ada. Jadi ketika misalkan nanti tanggal periode diskonnya lewat dari hari yang udah ditentukan, dia bakal mendapatkan notif yaitu tanggal periode diskonnya udah habis. Tapi bakal kita coba deh guys. Sekarang kan tanggal 22. Nah, berarti kan kita bakal coba bikin tanggal periode diskonnya ini tanggal 21. Gua bakal refresh, kita bakal coba cek di bagian yang barang ada diskonnya ini ya, kita ke detail. Nah, diskon telah berakhir. Nah, harusnya ini kan diskon telah berakhir ini nanti bakalan ada function ketika misalkan contoh diskonnya udah berakhir ya, berarti harganya harusnya back to awal lagi guys. Nah, paling nanti ada function untuk back to awal untuk bagian harga diskon dan juga harga jualnya. Jadi nggak boleh tuh jadinya RP 800, harusnya jadinya back to harga awal. Back to harga awalnya itu berapa sih? Kita bakal coba cek detailnya. Harga jualnya 1000. Nah, ini bakalan jadi 1000 lagi, dan untuk diskonnya wajib jadi 0 lagi. Kayak gitu guys ya. Dan kemudian paling di bagian cetak ke labelnya, di sini kita bakal tambahin juga deh
Berarti kan else if di sini ketika misalkan ininya else if ini kita bakal cut ininya, kemudian kita paste di sini, ini kita bakal kasih else di sini. Nah, kemudian ini else if kita kasih br aja. Di sini ketika misalkan contoh string atau misalkan date ya. Date ymd lebih dari string tanggal apa namanya string barang, tanggal periode diskon, dia bakal langsung apa namanya nggak ada tuh ininya untuk yang bagian barang harga jual dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ini kita bakal coba cek dulu guys, kita bakal coba cek untuk cetak label yang satuan dulu, cetak tag harga. Nah udah nggak ada tuh ya guys ya. Kemudian kita bakal langsung aja copy lagi yang bagian ini, kalian copy, kemudian kalian paste di bagian cetak all label. Nah, cetak all label ini kalian coba paste di bagian sini. Oke, ini kita bakal kasih yaitu ini kita hapus aja dulu nih. Yang if yang ini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita bakal kasih else yang ini kita delete. Kemudian ini kita bakal kasih yaitu string d ya. Jadi seperti ini. Kita bakal coba refresh ya. Kita bakal coba refresh dulu. Baru kita bakal cetak semua tag harga. Nah, ini udah nggak muncul guys ya. Jadi ya paling itu aja. Nanti untuk apa namanya penggunaan tag harga ini. Jadi harganya harus wajib kembali jadi semula. Kemudian untuk yang member juga kan belum ada tuh guys. Ketika masa aktifnya udah lewat seperti apa. Kemudian untuk penginputan data barang langsung dari barcode-nya juga belum ada gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini ada tombol clear itu fungsinya buat itu guys. Jadi ketika misalkan contoh kode barang itu kita inputin dari barcode, jadi di sini kita bisa clear, nama barangnya juga ke clear. Seperti itu fungsinya dari ada yang bagian button clear ini ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang nonton. See you next video. Bye bye.